saudara semuanya. Sebelum ibadah pagi ini kami akan mewartakan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 10 Juli 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan seluruh kegiatan gerejawi masih dilaksanakan secara online sampai kondisi memungkinkan. Yang kedua, dalam kebaktian hari ini akan dilayankan peneguhan penatua untuk periode April 2020 sampai dengan Maret 2022 atas diri yang pertama Saudara Rina Santoso, yang kedua Saudara Hotma Sitindaon, dan yang ketiga Saudara Ida Sutrisno. Berikutnya Penatua Susi Safera dan Penatua Rizda Situmorang sudah menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan masa jabatan dan masa pelayanannya. Hari ini jabatan penatua dan pelayanan saudara dalam kemajelisan diakhiri. Terima kasih atas pelayanan saudara. Yang keempat, ibadah sekolah minggu hari ini pukul 9 dan ibadah remaja pukul 10 akan dilayankan secara online. Link akan kami bagikan pada WA Sahabat dan WA Komisi Remaja. Yang kelima, persekutuan keluarga tanggal 30 Juli 2020 secara online dilayani oleh Penatua Nani Kristiana, Bapak Immanuel Murdianto dan Bapak David Gemato. Link akan dibagikan pada WA Sahabat. Demikian warta lisan pagi hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada WA Sahabat GKI. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk mengenali sejumlah prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga. Dengan demikian, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, karena Kristus yang menjadi kepalanya. Di bumi
Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang terkasih, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Berbicara tentang kerajaan sorga, banyak orang memahami sebagai satu realitas yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya pada saat nanti setelah kita berpulang ke sorga kelak. Nah, apakah memang demikian? Apakah memang hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah nanti setelah kita meninggalkan dunia ini? Karena pada saat ini kita masih menjadi warga dunia. Ya, kita akan menemukan jawabannya nanti. Namun yang pasti, apapun itu, entah memang benar kerajaan sorga akan kita nikmati nanti setelah kita berpulang, atau sudah dapat kita nikmati saat ini ketika kita masih hidup sebagai warga dunia, kita tetap harus senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti yang diminta oleh Raja Salomo, seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9a, yang berbunyi demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saat ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah seru pengakuan dosa kami. Kami sadar ya Tuhan, selama ini kami belum bisa hidup sebagai warga kerajaan sorga. Selama ini sikap dan tutur kata kami begitu semena, sehingga banyak orang terluka oleh tingkah dan ujar kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami datang bersembah kepadamu. Kami berserah di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau memberikan kasih mesra kepada kami. Di dalam Kristus penebus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Sekarang saling berdamailah di antara kita. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Supaya ku di Golgota
Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami sungguh sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon kemurahan-Mu. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan bersabdalah melalui hamba-Mu, Engkau juga topang hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, sungguh kami sudah siap, berfirmanlah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52 yang berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Saudara, mungkin kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh agama yang berasal dari negara India yang dicabut status kewarganegaraannya. Meski ia sudah hampir setahun meninggalkan India, namun pencabutan status kewarganegaraannya ternyata berimbas pula pada tidak berlakunya paspor yang ia miliki. Alhasil, tanpa paspor, tokoh yang satu ini tidak dapat bergerak kemanapun. Ya, akhirnya dia kesulitan, saudara. Nah, dari kasus tokoh agama tersebut tentu menjadi gambaran bagi kita betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, status sebagai warga negara tertentu, ya, kita berhak memiliki perlindungan dari negara tersebut dimanapun kita berada. Jadi begitu kita memiliki status kewarganegaraan negara tertentu, maka kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Namun demikian, saudaraku, jika ada hak, tentu ada pula kewajiban. Sehingga sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada negara. Ya, seperti membayar pajak atau mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga jika seseorang sampai kehilangan atau sampai tidak memiliki kewarganegaraan, maka tidak ada negara yang bertanggung jawab atas dirinya, dan tidak ada negara yang melegalkan keberadaan dirinya. Ya, saudara, masalah kewarganegaraan ini sebenarnya memang cukup rumit. Karena hukum terkait mengenai kewarganegaraan itu berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, yang berarti Indonesia tidak ingin diduakan dengan status kewarganegaraan dari negara lain. Nah, kan tetapi saudara, ternyata ada juga loh negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Paling tidak, saudara, yang saya tahu ada 7 negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Saudara, ada yang tahu? Ayo, negara mana saja yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ya. Ya, saudara, negara tersebut adalah Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Swiss, Turki, dan Jamaika. Nah, bagi saudara yang tadi sudah menjawab benar, silahkan diambil sepedanya, ya. Tapi catatannya, ambil di toko sepeda dengan menukar dengan uang sesuai harga sepeda itu, ya. Oke, saudara, kembali kepada pokok pembicaraan kita terkait dengan kewarganegaraan ganda tadi. Kira-kira, saudaraku, apa yang terjadi jika seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut mengidentifikasi diri sebagai warga negara yang satu dan mengabaikan kewarganegaraan yang lainnya? Apa yang terjadi? Ya, mungkin orang tersebut bisa dicap sebagai pengkhianat karena ia lebih memilih kewarganegaraan yang satu ketimbang kewarganegaraan yang lainnya. Tetapi ada juga orang yang malah merasa bangga. Ya, bangga karena dirinya jadi lebih punya banyak kemungkinan mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dari kewarganegaraan ganda yang dimilikinya itu. Nah, sekarang
Bagaimana dengan kita? Bukankah pada dasarnya kita sebagai orang-orang beriman juga memiliki kewarganegaraan ganda? Ya, kita ini orang beriman, orang percaya, anak-anak Tuhan punya kewarganegaraan ganda. Ya, di satu sisi kita ini adalah warga apa? Dunia. Tepatnya kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi saudaraku, di sisi yang lain kita ini juga adalah warga kerajaan sorga. Nah, lantas apa jadinya jika kita lebih mengidentifikasi diri ya sebagai warga yang satu ketimbang warga yang lainnya? Ya saudara, ketika kita lebih mengidentifikasi diri kita sebagai warga kerajaan sorga, bukan tidak mungkin kita akan merasa menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling benar, orang yang paling saleh, orang yang paling berspiritual. Ya mungkin pada taraf awal sikapnya yang seperti itu hanya dinampakkan pada skala intern saja. Ya mungkin hanya gembalang-gembeleng di depan saudara-saudara seimannya saja, suka menghakimi, ya merasa sok saleh di depan kaum kerabatnya saja. Ya mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya sok saleh, sok berspiritual. Namun saudaraku, jika pada taraf tersebut tidak dihentikan, maka akan muncul efek yang lebih parah lagi, yaitu mulai muncul potensi eksklusivisme dan radikalisme. Nah, sehingga jika sudah sampai taraf yang seperti itu, sungguh begitu mengerikan. Ya, orang sampai berani mati ya demi membela agama katanya. Tetapi saudaraku, sebaliknya, ketika kita lebih mengidentifikasi diri kita sebagai warga dunia, jelas hidup kita pasti akan seenak kita sendiri. Hidup semau gue, ya, urip sekarpe dewek. Dan jika itu yang terjadi, sudah dapat dipastikan kita akan mengabaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan kabar baik. Nah, lantas saudaraku, jikalau begitu, bagaimana seharusnya kita bersikap terkait dengan status kewarganegaraan kita yang ganda ini? Yesus sudah memberikan jawabannya, seperti yang dicatat di dalam Matius 12 ayat 28. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu artinya apa, saudara? Mari kita akan mencoba membahasnya. Saudaraku, dari pernyataan Yesus yang dicatat di dalam Matius 12 ayat 28, kita diingatkan bahwa dui kewarganegaraan kita bukanlah bersifat dikotomis dualistis. Artinya kita dapat memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Tidak, saudara. Sama sekali tidak seperti itu. Sebaliknya, dui kewarganegaraan kita adalah satu kesatuan yang utuh dan yang tak terpisahkan. Mengapa, saudara? Ya, sekali lagi, karena seperti yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat 28 tadi, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi perihal kerajaan sorga itu tidak melulu ya berarti satu tempat, tetapi suatu suasana di mana Allah yang menjadi raja dan memerintah di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, sekalipun kita saat ini masih hidup sebagai warga dunia, kita juga sekaligus menjadi warga kerajaan sorga. Sehingga kewajiban sebagai warga dunia ya kita patuhi, demikian pula sebagai warga kerajaan sorga kita punya kewajiban ya kita penuhi juga. Bahkan
kepatuhan terhadap nilai-nilai kerajaan sorga mestinya juga mewarnai kehidupan kita sebagai warga dunia, terkhusus sebagai warga negara Indonesia. Nah lantas saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana nilai-nilai kerajaan sorga yang harus kita penuhi di dalam kita menjalani kehidupan sebagai warga dunia, khususnya kehidupan sebagai warga negara Indonesia? Mari saudara, kita akan belajar dari bacaan kita hari ini. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan juga ayat 44 sampai 52. Dari bacaan kita tersebut ada 4 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan kerajaan sorga. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama perumpamaan tentang apa? Biji sesawi. Kemudian yang kedua perumpamaan tentang ragi. Yang ketiga perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan yang keempat adalah perumpamaan tentang pukat. Mari saudara kita bahas satu persatu. Yang pertama saudara, perumpamaan tentang biji sesawi. Mendengar kata sesawi, mungkin kita langsung berpikir ya tentang sayur sawi seperti cesim ya, pokcoy ya, sawi pahit yang biasa diasinkan untuk bakut sayur asin. Ya, kita kepikiran kalau sawi ya seperti itu ya, sawi putih gitu ya. Tetapi saudaraku, sesawi yang dimaksud oleh Yesus bukan sawi sayuran seperti yang kita maksud tadi. Nah lalu, apa yang Yesus maksud dengan sesawi? Di Israel, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Besarnya hanya 1 mm atau seukuran kepala jarum pentul. Dan beratnya hanya 1/1000 gram. Tetapi saudara, jika benih tersebut tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter, ya, melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Nah, melalui perumpamaan tersebut Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sederhana. Ya, seperti Yesus sendiri. Ia memulai pelayanannya dari desa yang terpencil. Metode pelayanannya pun tampak sederhana. Berjalan kaki dari desa yang satu ke desa yang lain. Sungguh saudaraku, semuanya itu kelihatan bagaikan biji sesawi yang kecil. Tetapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan sorga itu dimulai dari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana, pada akhirnya menjadi besar, pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan hingga hari ini. Apa yang Yesus lakukan dengan begitu sederhana sekitar 2000 tahun yang lalu dapat menjadi berkat hingga hari ini, dan kita semua pun ikut merasakannya. Nah, saudaraku, belajar dari hal tersebut, maka kita sebagai warga dunia, khususnya sebagai warga negara Indonesia, kita tidak perlu muluk-muluk menghadirkan kerajaan sorga dengan cara-cara yang luar biasa atau cara-cara yang spektakuler. Mari saudara, mulailah dari hal-hal yang paling sederhana, dari lingkup yang paling kecil. Ya saudara, mulailah dengan sikap, tutur kata, dan perilaku kita yang baik, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, mulai dulu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Ya, misalnya saja suami mau menolong, meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah ya menjadi lebih ringan. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya,
maka tentu itu akan meringankan beban suami. Anak pun demikian. Ia tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi kebutuhannya, ya, memenuhi keinginannya. Maka itu pasti akan meringankan beban orang tua. Dan tentunya masih banyak lagi hal sederhana yang dapat kita lakukan. Sehingga tak mustahil keberadaan kita sebagai warga dunia, khususnya sebagai warga negara Indonesia, akan menjadi berkat bagi lingkup yang lebih luas lagi. Amin. Jadi mari mulailah dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, ya, mulai dari lingkup yang paling kecil. Percayalah, itu akan menjadi berkat yang luar biasa dan akan menjadi berkat, ya, kepada lingkup yang lebih luas lagi. Itu pelajaran yang pertama, saudaraku. Sekarang pelajaran yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Setiap kita pasti tahu yang namanya ragi. Khususnya bagi kita yang sering masak, ya, atau membuat roti, pasti tahu ragi. Ya, kita sering menyebutnya sebagai apa? Vernipan, ya. Apa kegunaan vernipan? Ya, mengembangkan, ya. Nah, saudara, dari bacaan kita melihat ragi juga sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada seorang perempuan memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung terigu. 3 sukat tepung terigu, kira-kira banyaknya seberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 1 sukat itu sama dengan 12 liter. 3 sukat berarti berapa? 36 liter, saudara. Jadi perempuan tersebut memasukkan ragi ke dalam 36 liter tepung terigu, sehingga adonan tersebut menjadi kamir alias mengembang. Nah, kita orang Pemalang tentu tahu kan apa kue khas kota Pemalang? Apa? Kamir, ya. Saya tadi sebetulnya mau bawa kamir, ya, lupa, ya. Ya, sebelumnya saya tidak tahu mengapa kue khas Pemalang yang satu ini disebut kamir. Nah, ternyata saudara, setelah saya berbincang-bincang dengan bakul kamirnya, dia mengatakan, ya, kalau kue ini, ya, kue tersebut disebut kamir karena mengembang. Tadinya adonannya hanya kecil, ya, hanya sedikit. Terus akhirnya melar, mengembang, ya, sampai sebesar kamir yang biasa kita makan. Nah, benar enggak sih Bapak Ibu yang warga asli Pemalang, kenapa kok disebut kamir? Betul enggak kata bakul kamir yang saya tanya itu? Katanya karena mengembang, makanya kamir. Walahu alam, ya. Tapi yang pasti saudaraku, sungguh, ya, begitu hebat efek dari pemberian ragi. Walaupun ragi yang dipakai itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, tetapi pada akhirnya ragi itu menang, sehingga adonan tersebut menjadi kamir atau melar seluruhnya. Nah, demikian pula saudara dengan kerajaan sorga. Sekalipun pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh Yesus ini dimulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, tetapi pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina, bahkan hingga ke kota-kota seperti Galilea, Yudea, dan sekitarnya. Sungguh saudaraku, pemberitaan tentang kerajaan sorga telah membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Yesus telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada waktu itu hingga saat ini. Nah, sekarang saudara, maukah kita juga hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga seperti halnya ragi yang mengkamirkan adonan? Ya, artinya kita melakukan sesuatu yang kecil tetapi mampu mengubahkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya saja
Ketika ada sesama kita yang sedang sakit, atau ada sesama kita yang sedang kesusahan, kita kemudian mau untuk menolongnya, mau untuk mendoakannya, meringankan beban mereka. Maka saudara, apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar di dalam kehidupan mereka. Atau contoh yang lain, ya, dimulai dari diri kita, membuang sampah di tempatnya. Tak mustahil orang-orang yang melihat perbuatan kita tersebut akan mengikuti kita, sehingga ketika semua orang, ya, sudah mampu membuang sampah di tempatnya, maka lingkungan kita ini menjadi bersih. Dan dampak yang lebih besar lagi adalah kita menjadi bebas dari banjir, bebas dari tanah longsor. Jadi mari saudaraku, kembali kita renungkan, maukah kita, ya, hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga dengan menjadi ragi, hanya dengan sesuatu yang kecil tapi mengkamirkan, ya, adonan yang begitu banyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya saudaraku, yang ketiga, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Banyak orang yang orientasi hidupnya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itulah banyak orang yang berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan harta. Sehingga dalam perumpamaan Yesus dikatakan, ada seorang yang menemukan harta di ladang. Maka dengan segala upaya ia pun berusaha untuk mendapatkan ladang tersebut. Juga ketika ada seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah, maka ketika ia sudah menemukannya, ia rela untuk menjual semua miliknya guna mendapatkan mutiara yang indah tersebut. Nah saudaraku, dari perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga tersebut, kita mendapat sebuah pelajaran, bahwasanya kerajaan sorga adalah sesuatu yang begitu berharga, sehingga bagaimanapun juga dan dengan cara apapun juga, kita harus berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Bahkan sekalipun kita harus mengorbankan segala sesuatunya, kita harus merelakannya demi untuk mendapatkan kerajaan sorga. Nah jadi saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai warga dunia ini, kita pun harus berjuang keras, ya, berjuang keras untuk mendapatkan nilai-nilai kerajaan sorga. Bahkan sekalipun kita harus meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kemapanan, bahkan mungkin kita harus meninggalkan keamanan kita, kita harus siap, karena betapa berharganya kerajaan sorga tersebut. Jadi mari dengan segala cara, dengan segala daya, bahkan, ya, ketika ada resiko, kita harus siap, kita harus bisa meraih kerajaan sorga tersebut. Selanjutnya yang terakhir saudaraku, yang keempat adalah perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat ini pada dasarnya mirip dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya, seperti perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Pan Binton, ya, minggu yang lalu. Tetapi saudaraku, perumpamaan tentang pukat ini punya penekanan yang berbeda dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Pukat adalah sebuah alat penangkap ikan yang besar dan seringkali ditinggalkan di laut selama waktu tertentu. Di dalam perumpamaan Yesus ini, pukat dipakai sebagai gambaran sebuah alat yang akan dipakai untuk mengumpulkan umat manusia pada akhir zaman, di mana pada waktunya nanti Tuhan akan menebarkan dan menarik pukat untuk mengumpulkan umat manusia, dan kemudian diseleksi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saudara, pukatnya Tuhan mungkin belum atau sudah dibentangkan di dalam dunia ini, tetapi jelas pukatnya Tuhan sampai hari ini memang belum ditarik. Kita tahu saudaraku bahwa suatu saat nanti
pukat itu pasti akan ditarik oleh Tuhan dan pasti akan menjaring ikan-ikan yang ada, yaitu kita. Pukatnya Tuhan belum ditarik, itu artinya adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah, suatu kesempatan sampai pada suatu saat pukat itu ditarik oleh Tuhan. Nah, saudara, selama masih ada kesempatan ini, apakah kita mau menjadi ikan yang baik? Atau sebaliknya, kita mau menjadi ikan yang tidak baik? Ingat saudaraku, ikan yang baik nantinya akan dikumpulkan dalam pasu atau dalam bejana. Sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang begitu saja. Jadi marilah saudara, selagi masih ada kesempatan, sebelum pukat Tuhan kelak ditarik olehnya, teruslah berjuang menjadi ikan-ikan yang baik, yaitu menjadi insan-insan yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana saudara? Mau jadi ikan yang baik atau mau jadi ikan yang tidak baik? Ya, saudara sendiri yang menentukan pilihannya. Nah, saudaraku, barusan kita sudah belajar tentang kerajaan sorga. Mari, sekalipun saat ini kita masih hidup dengan status kewarganegaraan dunia, tetapi hidupilah status kewarganegaraan dunia kita ini dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Sebab bagaimanapun juga, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Mari, melalui perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus tadi, kiranya kita boleh terus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan sorga yang penuh kasih, penuh shalom, dan juga tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Kita juga bisa memulainya dari lingkup yang paling kecil. Percayalah saudara, pada saatnya nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar dan menjangkau lingkup yang lebih luas lagi. Dan selanjutnya, mari saudaraku, jadilah insan-insan yang seperti ragi, yang mengkamirkan kehidupan ini. Artinya, kehadiran kita dimanapun dan dalam keadaan apapun juga harus membawa dampak yang baik dan dampak yang lebih luas lagi. Kemudian, teruslah perjuangkan nilai-nilai kerajaan sorga, sekalipun untuk itu kita harus mengorbankan kenyamanan, kemapanan, bahkan mungkin keamanan kita. Sebab hal kerajaan sorga tidak ternilai harganya. Kita harus dengan segala upaya mendapatkannya. Dan pada akhirnya marilah, agar kita dapat menikmati kerajaan sorga, pakailah kesempatan yang masih ada ini, selagi kita masih menjadi warga dunia ini, untuk menjadi ikan-ikan yang baik. Sehingga ketika Tuhan menarik pukatnya kelak, kita terpilih menjadi ikan-ikan yang baik yang akan ditempatkan di dalam pasunya. Nah, bagaimana saudaraku? Maukah kita untuk terus dan terus mengupayakan kerajaan sorga, sekalipun saat ini kita masih menjadi warga dunia ini? Saya berharap kita semua, khususnya para penatua baru yang nantinya akan diteguhkan, mari teruslah upayakan nilai-nilai kerajaan sorga di dalam kehidupan saudara, juga di dalam kehidupan pelayanan saudara. Teruslah perjuangkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dengan demikian saudara akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi seluruh jemaat, sehingga setiap jemaat pun dapat senantiasa mengupayakan nilai-nilai kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saat ini kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan juga Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari saudara, kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau sudah memilih sekaligus mengutus para pelayan-Mu untuk menjadi penatua. Kami bersyukur untuk kesediaan mereka. Kami juga bersyukur Engkau sudah memilih dan mengutus mereka. Sehingga saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi jemaat Tuhan GKI Pemalang ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi para penatua ini akan diteguhkan. Kiranya kasih setia Tuhan boleh terus melingkupi mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,
perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Sekarang saya minta para calon penatua untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Rina Santoso? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hotma Sitindaun? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Ida Sutrisno? Ya, saya percaya dan bersedia. Saya akan meneguhkan saudara-saudara semua. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di Jemaat GKI Pemalang ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis Semarang Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah,
dan Sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Sekarang menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengar. Sungguh Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, sekaligus firman-Mu boleh menjadi inspirasi kami. Bagaimana kami pada saat ini ya Tuhan, masih menjadi warga kerajaan dunia, tetapi sekaligus kami juga warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin untuk memakai kesempatan yang masih ada ini, hidup sebagai warga kerajaan dunia, tetapi dengan mengamalkan nilai-nilai kerajaan sorga. Biarlah kami boleh menjadi warga dunia yang baik, sekaligus menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Kami ingin Tuhan, hidup kami seperti biji sesawi, yang walaupun kecil, tetapi kami boleh melakukan sesuatu yang besar. Kami ingin seperti ragi, yang walaupun kecil, tetapi berdampak besar, membawa kebaikan dalam lingkup yang lebih luas. Kami ingin mengupayakan semuanya itu Tuhan, dengan perjuangan kami di dalam kehidupan di dunia ini. Karena kerajaan sorga sungguh Tuhan tak ternilai harganya. Kerajaan sorga melebihi harta yang begitu besar. Kerajaan sorga sungguh lebih indah dari mutiara yang paling indah sekalipun. Karena itu Tuhan, kami ingin menjadi ikan-ikan yang baik, sehingga ketika nanti Tuhan menarik pukat pada saat penghakiman kelak, kami terpilih menjadi ikan-ikan yang baik, yang Tuhan sudah menyediakan kami pasu di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai saat ini kami boleh untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan sorga, sekalipun kami masih hidup dan ada menjadi warga kerajaan dunia. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tak jemu-jemunya kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Biarlah Tuhan memberi yang terbaik untuk Bapak Dr. Broto, untuk tetap memberikan kekuatan bagi beliau. Juga kami berdoa bagi orang tua kami yang memiliki kelemahan fisik Tuhan.
Kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati, Ibu Ginwa, juga untuk Ibu Tan Cwisi. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati mereka, menguatkan mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang mengalami berbagai pergumulan, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, Tuhan hadir di setiap pergumulan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar dan mereka boleh bersukacita. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini terkena pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Dan penanggulangan COVID-19 di muka bumi ini, secara khusus di Indonesia ini Tuhan, Engkau berkati supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kami semua boleh kembali seperti sedia kala. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk bencana alam banjir bandang yang ada di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang harus kehilangan tempat tinggal mereka, harta benda mereka, bahkan kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami yang terkena musibah tersebut. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Biarlah tangan-tangan yang penuh kasih boleh terulur atas mereka. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah mengutus sekaligus memilih para penatua yang baru di Jemaat GKI Pemalang ini. Biarlah kasih Tuhan memperlengkapi mereka. Biarlah penatua-penatua yang baru ini boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka, memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah kasih Tuhan terus Tuhan lingkupkan bagi negara dan bangsa kami ini. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, sebagai pemimpin kami, biarlah Engkau berkati. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Sehingga beliau boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh mengayomi rakyatnya, pemimpin yang boleh membawa kami semua dalam kemakmuran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan, inilah seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif berikut ini. Dengan berdiri, mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Sungguh Tuhan, kami melihat dan merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap karya kami, untuk setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami. Terima kasih karena berkat Tuhan luar biasa mengalir di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, ketika kami sudah diberi oleh Tuhan, kami belajar untuk membagikan, kami memberikan persembahan ini, ialah Tuhan menguduskannya. Sehingga apa yang boleh kami bawa, boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di gerejamu tempat ini, menjadi berkat untuk setiap saudara kami yang membutuhkannya. Kami naikkan syukur kami di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya.
Amin. Kita harus Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Saudaraku, tak dapat kita pungkiri, saat ini kita masih memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga dunia sekaligus warga kerajaan sorga. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan sebagai warga dunia yang sudah carut-marut ini dengan tetap memegang teguh nilai-nilai sebagai warga kerajaan sorga. Untuk itu, agar kita boleh tetap setia menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan sorga, terimalah kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Tetap semangat saudara dan tetaplah sabar. Dan selamat berhari Minggu dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur dengan penatua-penatua yang sudah sekian lama bersama-sama dengan kita melayani dan saat ini sudah purna tugas. Oleh sebab itu, kami Majelis Jemaat GKI Pemalang memberikan kenang-kenangan kepada Saudara Susi Safera dan juga kepada Saudara Rizda. Nah, saat ini akan diberikan kepada Saudara Susi Safera. Mari. Kemudian untuk Saudara Rizda, saya terimakan.